Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reginaldo Almubi Sukris dengan NIM 2430407042. Di sini saya akan menjelaskan hasil program saya dari mata kuliah pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 2 dengan Bapak dosen Bapak Dr. Edri Yunizal Eskom MT. Di sini saya membuat UAS tahap 3 yang mana menjelaskan hasil program yang telah saya buat untuk program di PBO 2 ini. Nah, yang pertama itu ada menu. Di menu di sini saya sudah membuat supplier, barang, langganan, dan juga laporan, daftar supplier, daftar barang, daftar langganan, faktur jual, dan faktur beli. Di penjualan saya sudah membuat bayar jual, di pembelian dan bayar beli. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pada form login. Nah, di sini saya membuat labelnya selamat datang fitur pelayanan PT ABC dengan label username dan juga password. Di sini saya menambahkan txt username, txt password, dan juga buttonnya saya beri untuk button login. Nah, di code sini saya di codingannya pertama saya mengimportkan MySQL saya. Setelah itu saya membuat txt passwordnya menjadi bintang agar nanti ditulis di passwordnya menjadi bintang-bintang gitu. Yang kedua, private sub button click. Nah, di sini double klik di login dan juga dim username astring txt username titik text dim password astring sama dengan txt password titik text. Di sini saya memberi dua opsi. Yang pertama admin dengan passwordnya 1234 dan juga nama saya Reginaldo dan juga passwordnya itu 220806. Nah, setelah itu saya membuat message boxnya menjadi login berhasil, info memakai message box button OK dan juga message box icon information. Nah, coba kita jalankan, hasilnya seperti ini. Jika admin 1234 login berhasil dan dia akan muncul ke halaman menu yang tadi. Nah, opsi yang kedua itu nama saya dengan password 22. Nah, sama seperti tadi. Di login ini saya memakai dua opsi. Nah, lanjut yang kedua yaitu form stock. Di form stock desainnya seperti ini, ada label, ada satuan, dan juga ada harga. Di satuan saya memberi itu combo box dan selainnya itu text box. Nah, di button itu ada simpan, bersih, hapus, dan juga tutup. Nah, untuk codingannya yang pertama itu kita mengimport MySQL data kita agar tersambung ke SMPP kita nanti. Nah, untuk yang tutupnya ini kita double klik dan juga beri perintah mi.close. Dan juga di form stock ini yang di sini kita double klik dan kita isi. Yang pertama itu isi autocomplete. Yang mana itu isi autocomplete-nya itu pertama kita gunakan using koneksi as new MySQL connection. Ini gunanya untuk mengkoneksikan ke SMPP kita. Dan juga try koneksi open using cmd as new MySQL command. CMD koneksinya itu koneksi sesuai pada mode ABC kita. Nah, di mode ABC kita nih str koneksi. Nah, ini str koneksi. Nah, yang kedua itu cmd command text select kode stok, nama stok from table stock. Kemudian dim
Dr. as MySQL data reader. Nah, setelah itu txt kode stok, txt nama stok. Do while dr read txt kode stok autocomplete custom source, kita add-nya menjadi kode stok. Txt kode stok autocomplete kita add-nya menjadi nama stok. Lalu, misalnya perintah ini gagal, maka kita beri message box-nya koneksi gagal dan juga message error koneksi. Dan kita beri itu message box buttonnya oke dan message box ikonnya error. Nah, di txt kode stok ini di sini kita double klik dan kita yang awalnya menjadi text change kita ganti dia menjadi lost focus. Dan di lost focusnya itu kita beri dia cari kode stok. Nah, di cari kode stok ini kita buat sendiri private sub cari kode stok. Di sini sama perintahnya ini untuk gunanya untuk mengkoneksikan ke SMPP kita. Nah, yang selanjutnya itu cmd comment text. Yang string formatnya itu select bintang from table stock where kode stoknya itu nilainya 0. Dan koma text kode stok titik text. Selanjutnya kita beri if else, yang mana itu nanti txt nama stok, CBO satuan dan juga txt harga stok kita beri namanya nama stok, satuan stok dan juga harga stok. Else, nah ini nanti kosong. Selanjutnya itu gunanya untuk txt kode stok nanti. Di bersih kita double klik, kita kosongkan agar nanti misalnya sudah terisi semua kita pencet bersih nanti dia akan hilang. Makanya kita di sini kosongkan. Nah, di btn bersih kita buat bersih dan juga txt kode stok select. btn simpan data dan divalidasi simpannya seperti ini codingan yang saya buat. Agar nanti satu persatu ada perintah message box-nya. Message box-nya ini misalnya kode stok, maaf kode stok harus diisi, data belum lengkap. Maaf nama stok harus diisi, maaf satuan harus diisi, maaf harga harus diisi. Dan juga memberi private sub simpan data. If not validasi simpan dan exit sub. Ini gunanya untuk juga mengkoneksikan. Setelah itu koneksi open, cmd comment text string format select from table stock where kode stock. Dan di if-nya ini memberi data stok, nama stok sudah ada. Apakah Anda ingin mengupdate-nya? Nah, di sini gunanya untuk jika data sudah ada, apakah kita mau mengupdate data yang baru atau tidak. Nah, untuk dihapus sama kita memberi pesan juga pada kode stok dan juga hapus data. Lanjut di from supplier. Di from supplier sama kita beri dia supplier, alamat dan juga nomor telepon dan semuanya txt kode stok, simpan, bersih, hapus dan tutup. Nah, di form supplier sama dia seperti di form stock tadi. Karena sudah sama, jadi kita kopikan saja semuanya di sini dan ubah-ubah apa yang awalnya dari kode stok menjadi kode supplier. Apa yang dari nama stok menjadi nama supplier dan tabelnya itu tabel supplier. Dan juga kode stoknya itu kode supplier, nama supplier dan juga lanjut yang kedua itu ada from supplier. Di from supplier sama saja supplier, alamat, nomor telepon, simpan, bersih, hapus dan tutup untuk buttonnya. Untuk codingannya sama seperti di form stock tadi. Pertama kita import MySQL data MySQL client dan juga isi autocomplete-nya sama, tinggal kita ubah-ubah aja kode supplier, nama supplier dan juga tabel supplier seperti ini.
Lanjut yang kedua itu ada form langganan. Nah, di form langganan juga sama, kita mengisinya langganan, alamat langganan, nomor telepon langganan. Di sini saya memberi txt kode, txt nama langganan, txt kode langganan, txt alamat langganan, txt nomor telepon langganan. Untuk buttonnya itu ada simpan, bersih, hapus, dan juga tutup. Untuk codingannya, kita yang pertama itu import MySQL datanya agar terhubung pada database yang ada di SMPP kita. Nah, untuk isi codingannya juga sama. Kita tinggal mengubah jadi kode yang awalnya tadi kode stok menjadi kode supplier dan juga menjadi kode langganan, nama langganan, dan juga memanggil ke tabel langganan. Kira-kira codingannya hampir sama seperti yang tadi, yang pada awal tadi. Nah, untuk di SMPP nya seperti ini, DBABC042. Nah, di sini ada tabel langganan. Nah, di tabel langganan itu sudah saya isi kode langganannya itu ada BO07, B007, B08, B09, dan nama langganannya itu Rido, Randy, dan Rudi. Alamat langganannya itu Jalan Riau seperti ini. Tabel supplier. Nah, tabel supplier juga sama, C04, C05, dan juga C06. Di tabel stok itu A01, A02, dan juga A05. Nah, jika dijalankan kira-kira seperti ini. Pertama itu barang. Nah, kode stoknya itu A01. Nah, di sini A01 kertas A4, trim, dan juga jika kita pencet simpan, data kertas sudah dapat. Apakah Anda ingin update? Ya. Nah, di sini kita buat A08. Di sini kita buat namanya itu picis. Untuk satuannya kita beri itu kilo lah. Untuk harganya itu 12.000. Itu kita simpan. Nah, nanti kita pencet A. Di sini sudah ada A08-nya. Misalnya A01. Nah, di bersih kita pencet bersih. Nah, kita kalau mau menghapusnya, kita hapus, dan di A08 tadi tidak ada. Nah, lanjut untuk yang ke supplier. Supplier juga hampir sama. Supplier tadi kode stoknya itu C04. Nah, di bento nih, Jalan Jaru. Kita pencet simpan. Data supplier bento sudah ada. Apakah Anda ingin update? Ya. Nah, kode suppliernya itu kita beri C09. Untuk nama suppliernya itu Budi. Ya, Budi. Alamatnya itu di Jalan Mangga. Dan nomor teleponnya itu 08. Simpan. Nah, nanti juga sudah ada di sini C09. Kita pencet bersih. Nah, kita pencet C09 dan juga kita hapus. Di sini, nah, C09-nya sudah tidak ada. Lanjut yang ketiga itu ada langganan. Langganan itu kita beri B tadi, B07. B07 namanya Rido, alamat langganannya itu Jalan Riau, nomor teleponnya seperti ini. Kita pencet simpan. Ya, B04. Untuk namanya itu Randy. Alamatnya itu di Jalan Jawa. Untuk nomor teleponnya
simpan. Nah, di sini tadi B04 kita pencet bersih. Nah, dia juga sudah bersih. Di B04 kita hapus datanya. Nah, seperti itulah codingan dan juga desain yang awal yang tadi barang, supplier dan juga langganan tadi. Lanjut kita masuk ke laporannya. Nah, untuk di laporan itu kita menggunakan list view tadi, list view, dan juga di sini docnya kita pilih fill, dan nanti ada di kolom kita edit menjadi kode stok, nama stok, satuan stok, dan juga harga stok. Untuk codingannya seperti ini. Import, kita jangan lupakan kita mengimport ke SMPP nya dan juga kita mengkoneksikannya. Nah, di sini kita selectnya from table stock agar database yang kita isi di table stock nanti agar muncul di laporannya. Nah, list view-nya itu kita beri kode stok, nama stok, satuan stok, dan juga harga stok. Dan message box-nya itu kita beri laporan stok gagal. Nah, lanjut yang kedua itu laporan langganan. From laporan langganan. Nih. Nah, untuk laporan langganan sama, kita beri kode langganan, nama langganan, alamat langganan, juga telepon langganan. Untuk codingannya juga hampir sama seperti tabel stok tadi, kita salin dan kita paste ke sini dan kita ubah. Select bintang from tabel langganan. Yang awal tadi tabel stok kita ubah jadi tabel langganan. Nah, di sini juga kita ubah kode langganan, nama langganan, alamat langganan, dan juga telepon langganan. Di sini message box-nya laporan. Jika di sini tidak muncul, nah ini gunanya untuk memerintah jika kalau laporan langganannya itu gagal dan juga error koneksi. Lanjut yang ketiga itu laporan supplier. Laporan supplier. Nah, nih. Nah, juga laporan supplier juga hampir sama. Kita beri kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan juga telepon supplier. Di from laporan supplier, kita pertama kita import MySQL datanya. Dan juga codingannya hampir sama. Di sini kita ubah from tabel supplier. Nah, di tabel supplier itu ada isinya kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan juga telepon supplier. Nah, di sini kita ganti laporan supplier gagal. Nah, kita cobakan langkah yang ketiga. Nah, di laporan daftar barang. Nah, daftar barang isinya seperti ini yang sudah kita. Jika ingin menambahkan tadi simpan dan juga update. Nanti dia akan hasilnya ke sini yang kita isi tadi. Lanjut ke daftar langganan. Nah, daftar langganan seperti ini. Apa yang sudah kita isi di menu entry tadi, dia akan muncul di bawah sini. Lanjut yang ketiga itu daftar supplier. Ini agak error. Nah, di sini daftar supplier. Ini kode supplier, nama supplier, jalan jeruk, alamat supplier, dan juga telepon supplier. Nah, lanjut langkah yang keempat itu kita akan mengedit Nah, di sini di penjualan kita akan memberi dia perintah bayar jual, dan juga di pembelian kita bayar beli. Untuk jual detail
itu desainnya yang pertama itu no faktor jual, kode stok, nama barang, banyak stok, dan juga harga jual. Di sini saya memakai txt kode stok semuanya, dan juga BTN-nya itu simpan, bersih, hapus, dan juga tutup. Nah, untuk yang pertama codingannya itu kita importkan dulu MySQL datanya, dan juga kita memberi dim pada MySQL connection, cmd, MySQL command, da, MySQL data adapter, rd, MySQL data reader. Nah, codingannya ini juga hampir sama di menu entry tadi, yaitu di form stock, form langganan, dan juga form supplier. Nah, saya akan menambahnya sedikit. Di sini ada nama barang. Nah, codingannya hampir sama seperti yang tadi, dan juga bersihnya juga sama. Codingannya seperti ini. Nah, lanjut yang kedua itu form beli, form bayar beli. Nah, untuk beli itu ada no faktur beli, kode langganan, nama barang, banyak stok, dan juga harga beli. Di sini saya menggunakan txt text box semuanya, dan juga buttonnya kita beri btn simpan, btn bersih, btn hapus, dan juga btn tutup. Untuk codingannya juga hampir sama seperti di form jual detail tadi. Yang pertama itu kita mengimportkan MySQL datanya, dan juga yang awalnya tadi select kode stok di form jual detail, kita ubah menjadi kode langganan, banyak stok, dan kita harus memanggilnya ke tabel beli detail. Jika kita memakai tabel jual detail, dia tidak akan terpanggil di database di SMPP-nya. Nah, kira-kira untuk codingannya juga hampir sama tadi, seperti ini. Lanjut, itu ada di laporan. Saya memberi laporan jika sudah kita simpan database-nya, kita akan memberi laporan. Nah, di laporan jual juga sama tadi, kita beri no faktor, kode stok, banyak stok, dan juga harga jual. Nah, untuk di codingannya juga hampir sama. Di form kita memanggil form laporan di form stok, form langganan, dan juga form supplier. Kita menggunakan yang tadi juga, select from tabel jual detail. Kita memanggil ke database yang di tabelnya itu jual detail, dan untuk isinya itu ada no faktor jual, kode stok, banyak stok, dan juga harga jual. Kira-kira seperti ini di laporannya. Itu nanti dia akan kita beri di laporan di faktor jual dan juga faktor beli. Lanjut yang terakhir yaitu dibayar beli, form laporan beli. Nah, di laporan beli juga sama, kita beri no faktor beli, kode langganan, banyak stok, dan juga harga jual. Nah, untuk codingannya juga hampir sama. Jangan lupakan kita mengimport MySQL data kita, str koneksi, select from tabel beli detail. Nah, di sini kita ubah menjadi tabel beli detail di SMPP database kita. Nah, di isinya itu no faktor beli, kode langganan, banyak stok, dan juga harga beli. Nah, mungkin kita jalankan. Untuk di penjualan tadi bayar jual, kita beri R11, kode stoknya A01, nama barangnya kita beri barang
itu sepatu. Simpan. Kita berhasil disimpan. Nah, juga sama seperti tadi, bersih, hapus, dan juga tutup. Bersih, bersih seperti ini, dan juga hapus untuk menghapus database yang sudah kita buat tadi. Lanjut, yaitu bayar beli. Nah, di bayar beli itu faktornya itu S77 kita beri. Nah, di kode langganannya itu kita beri B07 sesuai di kode langganan yang awal tadi. Kalau tidak, dia akan tidak terpanggil untuk kode langganannya di form langganan tadi. Nama barang itu tadi sepatu. Nah, tadi kita menjual. Nah, sekarang kita membayar beli. Simpan, data sudah ada. Nah, ya. Untuk bersih juga sama, untuk tutup juga sama, untuk menghapus database yang sudah ada kita buat tadi. Nah, selanjutnya untuk laporannya. Di faktor jual, nah seperti ini. Di laporan faktur beli seperti ini. Nah, nih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan hasil dari kode program pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 2 oleh Bapak dosen pengampu, yakni Bapak Dr. Edri Yunrizal ST Eskom MT. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila saya ada salah kata, dan saya sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.